Jung Jawa jelaslah merupakan budaya maritim suku Jawa. Semuanya disebut Melayu, hanya agar Melayu Malaysia tampak paling hebat di alam semesta. Sikap membesar-besarkan Melayu itu pula yang dilakukan oleh dua doktor dari Universitas Putra Malaysia, yakni Rosita C. Rodi dan Hashim Musa. Keduanya menulis artikel berjudul The Jongs and the Galleys, Traditional Ships of the Past Malay Maritime Civilization. Halo Historical, kembali lagi di channel Historical ya. Kali ini saya akan mereaction ya video tentang pengklaiman lagi, yaitu terbaru ya tahun 2023. Doktor dari Universitas Malaysia itu mengeluarkan sebuah buku yang mencantumkan di situ bahwa Jung Jawa itu adalah sumber dari kebudayaan alam Melayu yang mereka bangga-banggakan ya. Namun kenyataan itu malah ditepis oleh profesor dari Prancis ya. Profesor Prancis mengkoreksi bahwa foto yang ditempelkan di buku keluaran Doktor Malaysia tahun 2023 itu adalah kapal kargo dari Cina ya. Seperti apa videonya, langsung kita reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas hal yang berkaitan dengan konsep Melayu Malaysia. Konsep Melayu versi Malaysia ini amat menyesatkan karena semua suku disebut Melayu asalkan beragama Islam. Bahkan karena sikap yang mengagung-agungkan Melayu tersebut, semua yang ada di Nusantara dianggap sebagai budaya atau peradaban Melayu. Dan celakanya paradigma yang menyesatkan ini dianut oleh para profesor dan doktor Malaysia, sehingga mereka selalu memandang segala hal dari sudut kemelayuan. Melayu Malaysia sama sekali tidak menghargai budaya suku-suku di Nusantara yang amat beragam. Kapal pinisi misalnya, jelas merupakan budaya suku Bugis. Jung Jawa jelaslah merupakan budaya maritim suku Jawa. Dan hampir semua suku di Nusantara memiliki budaya yang khas. Nah, profesor dan doktor Melayu Malaysia cenderung mengaburkan semua itu. Semuanya disebut Melayu, hanya agar Melayu Malaysia tampak paling hebat di alam semesta. Sikap membesar-besarkan Melayu itu pula yang dilakukan oleh dua doktor dari Universitas Putra Malaysia, yakni Rosita C. Rodi dan Hashim Musa. Keduanya menulis artikel berjudul The Jongs and the Galleys, Traditional Ships of the Past Malay Maritime Civilization. Artikel ini dimuat dalam International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Jilid 13, Isu 11, tahun 2023. Sesuai judulnya, yakni Peradaban Maritim Melayu di Zaman Dulu, kedua doktor Malaysia menyebut Jong Melayu dan bukannya Jung Jawa dalam artikelnya. Pertanyaannya tentu saja, suku Melayu yang mana yang punya Jung besar di masa lalu? Sebab semua orang tahu, yang biasa menggunakan Jung besar di zaman dulu adalah orang Jawa. Itulah sikap Malaysia yang selalu ingin memelayukan segalanya. Tapi kali ini Malaysia kena batunya. Sejarawan Prancis Suri Jardin mengkritik keras artikel tersebut karena masalah foto. Terlihat sepele, tapi hal ini memang amat mendasar. Bagi Jardin, artikel itu amat memalukan. Jardin mempersoalkannya karena yang dipasang bukanlah foto atau ilustrasi Jong Melayu atau Jong Jawa, melainkan kapal kargo Vocopol atau sejenis kapal kargo dari Cina. Nah, pihak Universitas Putra Malaysia atau UPM kemudian berusaha menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam dunia akademik hal yang biasa. Menurut UPM, artikel itu juga telah ditelaah oleh ahli yang lain. Tapi Jardin kemudian menanggapi balik bahwa penjelasan dari pihak universitas itu semacam lawakan atau lelucon. Ia mengatakan, bagaimana seorang pakar tidak bisa membedakan antara Jong Melayu atau Jung Jawa itu dengan kapal kargo Cina.
Hal lain yang juga dikritik oleh Jardine adalah mengenai kapal jenis gali yang disebutkan dalam artikel tersebut digunakan oleh Kesultanan Melaka. Karena itulah kapal mendam berahi seperti dalam dongeng Hang Tuah, digambarkan pula mirip kapal gali. Masalahnya menurut Jardine, penggunaan kapal gali itu di Nusantara baru terjadi setelah Portugis datang. Jadi, model kapal ini terpengaruh oleh Eropa. Dengan kata lain, Jardine menyimpulkan bahwa Kesultanan Melaka tidak mungkin menggunakan kapal model gali karena beda zaman. Begitulah jadinya bila para profesor dan doktor Malaysia terlalu terobsesi mengenai kemelayuan. Sejarah yang berkaitan dengan Melayu cenderung dibesar-besarkan. Bahkan hikayat Hang Tuah yang hanya fiktif dianggap sebagai sejarah. Hikayat Hang Tuah jelas sekali merupakan dongeng atau hikayat yang berlatar belakang sejarah, dan tentu saja bukan sejarah. Karena itu, kaum Melayu Malaysia tentu akan pening memikirkan bentuk kapal mendam berahi yang katanya digunakan oleh Kesultanan Melaka. Nah, kebingungan kaum Melayu mengenai kapal Melaka itu bisa kita simak pada video berikut ini. Ada dua orang, tuan-tuan, kita orang Melayu kan, betul? Siapa antara tuan-tuan yang kata hantu wujud? Bangun tuan. Bangun sekarang. Siapa kata hantu wujud? Bangun. Bangun tuan. Bangun tuan. Bangun tuan. Siapa yang kata hantu wujud? Bangun tuan. Oh, okey, tepuk tangan tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni yang kita hendak sebenarnya. Jangan ragu tentang diri sendiri. Ada hantua, ada mendam berahi. Nama yang diberikan ketika rombongan nak ke Jawa. Tuan-tuan perempuan, bagaimana kita nak katakan mendam berahi itu wujud? Satu, Melaka terlalu kaya. Melaka terlalu kaya. Walaupun Melaka tidak ada pelabuhan buat kapal, tapi seperti kata Tuan Haji Khalid tadi, alam Nusantara ini, alam yang ada ini adalah alam Melayu. Dari ceruk mana keluar pun dia atas nama Melayu sebenarnya. Tuan. Kemudian mengapa kita kata jong Jawa itu, kapal Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal lain? Kerana kapal Jawa itu, tuan-tuan perempuan, dekat dengan Kepulauan Rempah. Dia bawa barang-barang rempah itu, tuan-tuan, bertantan untuk pergi ke Melaka. Melaka ni hanya tempat kumpul barang sahaja. Tak perlu kapal besar, melainkan rajanya saja. Mereka perlukan kapal, kerana di sanalah pengeluaran bahan-bahan kekayaan alam Melayu itu. Dan akhirnya berkumpul di Melaka. Ada orang tanya, mendam berahi, ada orang cakap saya lah, dan saya pun ada dengar, mendam berahi itu telah dikaramkan di Jambi. Telah dikaramkan di Jambi. Logik tak logik? Saya kata saya tak tahu logik atau tidak. Tapi saya tanya mengapa? Kerana untuk menyorokkan raja, kapal itu perlu ditenggelamkan. Kerana Portugis kejar kapal itu, maka raja perlu disorokkan dan kapal itu dihantar jauh daripada kawasan sorokkan persembunyian raja. Dan kapal itu dikaramkan. Tuan-tuan perempuan, saya kiralah semua kapal Melaka memang dikaramkan. Bukan orang Portugis, tapi orang Melayu sendiri karamkan. Kenapa? Kerana tidak mahu menjejak raja dan orang Melayu di Kepulauan Melayu. Biarlah kaum Melayu bingung mencari hang tuah dan kapal mendam berahi. Selanjutnya marilah kita simak kisah kapal Jung Jawa yang diklaim sebagai kapal Melayu atau Jong Melayu. Penakluk lautan dari Jawa bernama Jung. Jung atau lebih dikenal dengan Jong adalah kapal khas buatan Jawa yang namanya sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Awalnya Jung mengangkut penumpang dan komoditas dagang. Namun tahu sendirilah, orang Jawa kuno super kreatif. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Demak mengubah Jung menjadi mesin perang di lautan. Saat menyerbu Singapura,
Majapahit meluncurkan 300 jung beserta 200.000 prajurit. Dari situ kita tahu sebuah kapal jung Majapahit berdaya tampung 666 orang. Ini cukup konsisten dengan catatan Ordorik yang menyebut jung sebagai sunjung dan menaksir kapasitasnya sekitar 700 orang. Nah, Majapahit boleh saja berlalu dari panggung sejarah, namun supremasi jung masih berlangsung. Menurut kesaksian pelaut Portugis, pada awal tahun 1500-an, perairan Asia Tenggara didominasi jung-jung Jawa yang menguasai jalur rempah-rempah yang vital. Pada masa ini, jung sebagai kapal besar disebut juga jong kapal atau jong tutup. Dalam catatan Bujangga Manik, kitab Sunda yang ditulis sekitar awal abad ke-16, dikisahkan Bujangga Manik menumpang jung sepanjang 25 depa dan selebar 8 depa dari Bali ke Blambangan. Berhubung satu depa kira-kira setara 1,8 meter, jung versi Bujangga Manik kurang lebih berukuran 45 kali 14,4 meter. Lah, Mas Asisi, menurut Portugis, jung Jawa jauh lebih tinggi dan besar dari kapal terbesar mereka loh. Iya, catatan pelaut Portugis pada 1511 memang menyebut jung jauh melebihi Flor de la Mar. Bahkan, tembakan meriam Portugis hanya mampu menembus 2 dari 4 lapisan papan lambung jung. Averroes memperkirakan jung terbesar Majapahit dan Demak panjangnya tidak melebihi 88,56 meter dengan lebar 20,13 meter. Nah, catatan Portugis sebetulnya juga menggambarkan bahwa jung Jawa kalah dalam hal laju dibanding kapal-kapal Portugis dan tidak selincah lawannya yang lebih kecil. Bagaimana dengan persenjataannya, Mas Asisi? Konon, jung perang Jawa dilengkapi senjata jarak jauh seperti meriam. Sayangnya, pada abad 16-17, maritim Nusantara agak tertinggal dalam hal teknologi meriam. Dibanding meriam-meriam Eropa, meriam orang Jawa kalah jauh jangkauan tembaknya dan hanya mampu melontarkan peluru yang ukurannya lebih kecil. Menurut catatan Van Gun, bahkan ada kejadian meriam produksi Mataram Islam semasa Amangkurat I malah meledak saat diuji coba. Insiden tahun 1651 ini sejatinya penanda penting bahwa meriam Jawa pada abad 16 hingga 17 masih kalah dengan meriam Eropa. Namun, pada masa itu, berbagai kesultanan di Nusantara masih mencetak momen-momen yang memamerkan sisa kejayaan maritim mereka. Penaklukan Demak atas Sunda Kelapa, ekspedisi besar Demak terhadap Penaruan yang berujung naas Sultan Trenggana, penaklukan Mataram atas Sukadana di Kalimantan, hingga gangguan Mataram terhadap Batavia semasa Sultan Agung adalah beberapa di antaranya. Begitulah guys kapal jung Jawa yang memiliki catatan sejarah yang kuat. Pertanyaannya tentu saja, kenapa nama jung Jawa diubah jadi jong Melayu oleh Malaysia? Biarlah Awang Sarian dan orang Jawa di Malaysia saja yang menjadi Melayu, tapi janganlah Malaysia memelayukan seluruh budaya atau peradaban Jawa, bahkan memelayukan Nusantara. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya video reactionnya. Silahkan kalau teman-teman memiliki pendapat, komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus kalau ada video yang mungkin bisa saya reaksi, silahkan tag saya atau kirimkan linknya di komentar. Terima kasih, bye-bye.